Shalom, selamat malam teman-teman semua. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa ya. Malam hari ini saya bisa kembali lagi hadir di channel Pak Yusuf Manubulu. Saya bersyukur sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan kembali ya untuk bertanya dengan pertanyaan yang banyak ya yang nantinya akan memberikan jawaban yang luar biasa kepada kita semua. Kita bisa memahami uh, kembali lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ada dalam pikiran kita seperti itu. Sehingga pelayan ini memberikan berkat dan hikmat bagi saudara-saudara dan teman-teman di luar sana ya sehingga membuat kita semakin mencintai Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya dan urapan Roh Kudusnya malam hari ini mengalir dalam setiap kehidupan kita dimanapun kalian berada teman-teman. Saya percaya yang sudah menunggu dari tadi ya apa maksudnya kalian bisa menikmati, teman-teman bisa menikmati semuanya dan kita sama-sama bersyukur hari ini Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Oke lah teman-teman semua dimanapun kalian berada, malam hari ini tema yang sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin walaupun yang dari Kristen dan non-Kristen mungkin sering ada pertanyaan seperti itu tentang apa yang malam hari ini saya mau tanyakan ke Bapak Yusuf Manubulu. Pertanyaan ini sebenarnya bagi kita itu biasa, tetapi kita terkadang belum memahami jawabannya yang jelas seperti itu. Dan malam hari ini Alkitab akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Malam hari ini topiknya itu luar biasa ya. Uh, saya kan seorang murtadin. Dulu saya pernah melakukan puasa seperti itu ya. Nah, ketika saya sudah hidup baru dan saya juga melakukan puasa seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan bertanya kepada Alkitab, Alkitab akan menjawab, apakah Tuhan Yesus itu puasa? Berarti kalau Tuhan Yesus itu puasa, apakah Tuhan Yesus itu beragama Islam? Nah, itu kan pertanyaan yang uh, apa ya luar biasa seperti itu yang mau kita pahami sama-sama. Oke, untuk menjawab dan kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dari pikiran saya nantinya, saya panggil Bapak Yusumanu Buluk. Pada Bapak kami silakan Pak. Ya, shalom, selamat malam. Mbak Nurul, apa kabar? Oh, puji Tuhan Pak, luar biasa, haleluya. Ya, puji Tuhan kita ketemu kembali di dalam program Murtadin Bertanya, Alkitab Menjawab. Memang itu menjadi salah satu beban yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk bisa terus memperlengkapi para murtadin agar memiliki pengetahuan firman yang cukup. Karena kalau murtadin tidak diperlengkapi atau petobat-petobat baru ini tidak diperlengkapi, maka satu ketika nanti imannya bisa goyah atau juga mungkin berpotensi untuk balik. Ya, karena pengaruh dari kuasa kegelapan itu sangat kuat. Dengan segala istilahnya segala berita-berita hoax yang dimunculkan di dalam pikiran manusia akan membuat daya tahan iman seseorang semakin menurun. Itu sebabnya manusia orang-orang yang bertobat harus diperlengkapi. Orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang murtadin harus diberikan pengetahuan yang cukup, yang memadai, bahkan kalau perlu lebih dan lebih supaya menjadi dasar yang baik untuk kekuatan daripada iman seseorang, ya, murtadin. Dan juga bukan hanya para murtadin, bukan juga hanya para petobat baru, tapi bagi juga orang-orang Kristen yang rindu bertumbuh, yang rindu mengalami pemahaman tentang Tuhan dengan menyeluruh, silakan Anda bergabung, ya, karena di dalam perjalanan hidup kita ini, kalau kita tidak bertumbuh, pasti kita akan mundur. Kita akan semakin kerdil dan lama kelamaan kita akan mati di dalam iman kita, di dalam roh kita. Ya, karena pengaruh kuasa kegelapan ini sangat kuat. Saya harus katakan apa adanya,
dari Taman Eden, manusia sudah terkapar, bukan terpapar, terkapar, sudah keok ya. Karena di sini kita harus sadar betapa cepatnya iblis itu memasuki pikiran manusia, betapa kuatnya iblis itu memaksa manusia dari tidak mau menjadi mau. Dan apabila racun tipuan setan itu sudah masuk, maka manusia sudah hilang kendali. Mereka tanpa sadar menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Dan ini bergulir terus. Sampai sekarang manusia sekalipun kebenaran firman sudah diceritakan secara terang benderang, firman Tuhan itu begitu simpel. Tetapi karena kuasa kegelapan ini, kita harus sadar kekuatannya ini bukan kekuatan yang sembarangan, ya, bukan kekuatan yang kecil, kekuatan yang besar, kekuatan yang hebat. Kita harus jujur, itu firman Allah yang menyatakan. Firman Allah yang menyatakan itu. Sekalipun dia tidak maha kuasa, tetapi kekuatannya sangat-sangat luar biasa, ya. Tidak ada satu manusia pun yang mampu berhadapan dengan iblis kecuali Tuhan itu sendiri. Dan dari zaman Adam sudah terbukti sampai zaman saat ini manusia terus dikalahkan, kecuali manusia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyatu dengan Tuhan Yesus, berjalan di dalam roh, bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa menang terhadap pengaruh daripada iblis, ya. Oke, pada malam hari ini kita akan diskusi kembali dengan para murtadin, dan murtadin akan memberikan pertanyaan. Saya persilakan kepada Mbak Nurul apa kira-kira yang mau ditanyakan pada malam hari ini supaya kita bisa membuat pemahaman kita lebih maksimal dan juga mengedukasi teman-teman yang ada di link ini. Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, ini pertanyaan ini sangat luar biasa sekali ya. Dulu saya juga pernah bertanya ini ke waktu saya masih di seberang seperti itu, tapi belum terlalu jelas jawaban bagi saya. Ini kan selama ini kan banyak ya Pak ya berita simpang siur dari kalangan sana ya, dari kalangan sana seperti itu. Bahkan menuduh Tuhan itu beragama Islam karena Tuhan Yesus ada berpuasa ya Pak, yang puasa 40 hari dan juga ada kisah-kisah lain juga yang menyatakan tentang puasa seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, di Alkitab itu tercatat bahwa Tuhan Yesus pernah puasa. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini sejak kapan sih puasa itu diciptakan atau dibentuk bahwa kita harus puasa? Itu menurut Alkitab itu sejak kapan seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sedikit ingin menyoroti dulu, cukup menarik untuk kita perhatikan, kok Tuhan beragama Islam? Ya, masa Tuhan beragama? Ya kan, logika kita sudah nggak nyambung kemana-mana gitu loh. Kok Tuhan bisa beragama? Memangnya Tuhan itu sekelas manusia kok beragama? Apakah Mbak Nurul dulu waktu masih di Muslim, apakah Allah SWT itu beragama Islam, Mbak Nurul? Kok nggak tahu itu Pak, apa beragama? Ya karena kita kan sudah dari lahir gitu kan, dari keluarga memang Muslim seperti itu. Dan saya juga bentuknya, rupanya saya tidak tahu. Dan saya itu kan kita dari kecil kan sudah dididik seperti itu. Jadi kita ikut aturan seperti itu. Ada sih juga pertanyaan, apakah Tuhan itu agamanya seperti itu. Sama yang pertanyaan saya yang saya tanyakan hari ini. Ya, kalau ditanyakan apakah Tuhan Yesus beragama Islam, ini kan istilahnya pertanyaan yang sangat konyol, yang sangat bodoh. Kok Tuhan beragama gitu loh. Dan Tuhan Yesus sendiri pun waktu turun ke dalam dunia, dia tidak membawa agama. Dia datang memberikan kasih-Nya.
supaya manusia diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus dikatakan datang membawa agama atau beragama Islam, ini kan sangat ngaco, dan ya maaf ya, ini sangat, orang-orang yang memberikan pernyataan seperti ini sangat tolol, bodoh dan tolol ya, karena Tuhan Yesus, masa Tuhan datang, Tuhan beragama, dan sekali lagi saya ingin katakan Tuhan itu tidak datang membawa agama. Ya, dia membawa kasihnya supaya manusia-manusia yang sudah dikuasai setan sejak dari Taman Eden itu bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari tangan setan, bisa direbut kembali, bisa dibawa pulang ke dalam kerajaan surga. Itu tujuan Tuhan, Mbak Nurul. Jadi Tuhan Yesus bukan datang membawa agama, apalagi Tuhan Yesus beragama Islam. Ya, saya pernah dengar ini si Ustadz Kainama ya menyatakan, kalau saya tidak salah, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu beragama Islam. Ini saya tidak tahu dia dapat dalil atau dasar dari mana bisa menyatakan seperti itu ya. Artinya ini pernyataan-pernyataan yang kita perlu luruskan. Seperti itu, Mbak Nurul. Jadi itu sangat tidak benar kalau Tuhan Yesus itu dikatakan beragama Islam. Sedangkan Kristen pun itu bukan agama. Cuma sebagai administrasi negara itu dikelompokkan sebagai agama. Tapi kita sih bukan orang yang rese, yang demo berjilid-jilid ya. Kita tidak mempermasalahkan hal itu, karena itu cuma sistem administrasi di dalam tata kenegaraan. Tidak apa-apa, dikelompokkan menjadi agama juga oke aja ya. Tapi saya perlu tegaskan, Kristen itu bukan agama. Kristen itu mengikut Tuhan Yesus. Apa yang diikuti adalah kebenarannya, firman-Nya, cara hidupnya, supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan rencana Bapa di surga. Karena rencana Bapa di surga supaya kita semua bisa diselamatkan, bisa masuk surga. Dan Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk kelompok Kristen atau kelompok Israel, Yahudi, bukan. Untuk semua manusia. Nah, yang disebut dengan Kristen itu hanya orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen itu. Tapi sesungguhnya kita ini adalah murid daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sangat tidak benar ya kalau Tuhan Yesus itu dikatakan beragama Islam. Ya, ini ngawur sekali nih kalau seperti itu ya. Terus puasa itu bukan nanti di zamannya Muhammad baru ada puasa. Puasa itu diperkenalkan mulai dari Abraham dan keturunannya. Bahkan sebetulnya puasa itu sudah dimulai dari sejak sejak Tuhan itu mulai menyatakan kebenaran kepada manusia, supaya manusia itu mulai bisa berpuasa. Kita bisa lihat beberapa ayat dulu, ya, bisa dibacakan sama Mbak Nurul, 1 Samuel 7 ayat 6. Coba dilihat di situ. Ya. 1 Samuel 7 ini ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Apalagi Muhammad kan 600 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia baru ada. Ini klaim-klaim sepihak dan orang-orang yang istilahnya yang cocokmologi, cuman mencari-cari dukungan atau mencari-cari penguatan daripada Injil itu sendiri. Ya. 1 Samuel 7.
Nah, beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Besarin itu apa layarnya. Layarnya dibesarin, ya. Oke. Setelah berkumpul di Misbah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Misbah. Nah, ini dari ini adalah bukti bahwa ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, puasa ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan. Dan bagaimana manusia bisa berpuasa? Tentu Tuhan sendiri yang memberi petunjuk agar manusia bisa berpuasa. Gitu, Mbak Nurul, ya. Bukan ini puasa ini bukan diidentikan dengan Islam, enggak. Islam ini kan belakangan 600 tahun baru muncul, setelah Muhammad ada baru muncul. Bagaimana mungkin kok mereka mengklaim sebagai ajaran yang dibawakan oleh Muhammad, ya. Jadi ribuan tahun sebelumnya sudah ada. Gitu, Mbak Nurul. Mbak Ari, selamat malam. Bisa Shalom, dengar suara? Shalom, Bu Ari. Shalom, Bapak. Shalom. Apa kabar? Ya. Bu Nurul, apa kabar? Shalom, baik, Bu. Baik, Ya. baik. Mbak Ari, baik-baik? Sehat, Bapak. Baik-baik saja. Puji Tuhan. Ya. Iya. Apalagi puasa apa bagaimana nih? Bulannya kali, Pak. Oh, iya. Ini Mbak Nurul tadi lagi angkat topik tentang puasa, ya. Kita lagi membahas tentang puasa, gitu. Jadi tadi sudah ditanyakan, saya sudah coba jelaskan sedikit tentang puasa, latar belakang puasa dan dari mana mulainya, gitu. Karena teman-teman yang di seberang sana mengatakan bahwa puasa itu diklaim sebagai identik dengan keislaman, padahal Islam ini kan baru muncul 600 tahun. Ya. Bahkan ada lagi saya dengar yang mengklaim Adam saja katanya sudah beragama Islam. Emang sebelumnya Bapak waktu Adam itu sendiri memang pernah berpuasa atau gimana, Pak? Alkitab tidak mencatat kalau Adam berpuasa, cuman berpuasa ini ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu sudah ada. Nah, ini adalah sebuah kebenaran, sebuah petunjuk yang Tuhan hadirkan buat manusia yang rindu mengalami Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Nah, coba kita lihat lagi 2 Samuel 1 ayat 12. 2 Samuel 1 ayat 12. Coba Mbak Ari bacakan 2 Samuel 1 ayat 12. 2 Samuel 1 ayat 12. Oke, beginilah firman Tuhan. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya, jadi yang pertama catatan-catatan yang secara umum yang kita bisa ambil, kenapa manusia berpuasa itu dicatat di dalam Alkitab, ya. Yang pertama tadi sudah dibacakan dalam 1 Samuel 7 ayat 6, pada saat mereka berdosa, artinya ada hal-hal yang mereka langgar di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, maka mereka melakukan tindakan puasa.
dengan tujuan supaya belas kasihan Tuhan turun ke dalam hidup mereka. Jadi ada tujuan, orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus itu berpuasa itu ada tujuan. Ya, yang pertama di mana saat tadi kita sudah baca, saat mereka melakukan pelanggaran, maka mereka melakukan puasa, ya. Nah, di sini lagi kita melihat di sini, dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Di saat mereka punya beban berat, di saat mereka sedih, di saat ada satu pergumulan hidup yang mereka tidak bisa tanggung, tidak bisa pikul, tidak bisa atasi, maka mereka melakukan kembali tindakan puasa. Jadi di sini kembali tujuan dari berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, ya. Itu tujuannya itu adalah menarik belas kasihan Tuhan, menarik perhatian Tuhan. Karena nanti saya jelaskan di bagian-bagian tersendiri, ya. Kita perhatikan dulu ini latar belakangnya. Jadi puasa ini sudah ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Nah, tentu siapa yang mengajarkan puasa ini? Ya tentu Tuhan yang memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada manusia, gitu. Iya. Dan ya baru tahu saya itu ya Pak ya. Dan gini Pak, kan puasa berarti itu sudah ada ribuan tahun sebelum agama seberang itu ada seperti itu. Sehingga salah kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu beragama Islam karena Tuhan Yesus itu puasa. Berarti itu adalah jawaban yang salah. Dan yang saya ingin tanyakan kembali ya Pak ya, saya ingin tanyakan kembali, apa sih yang mendasari orang-orang di dalam Alkitab ya pada masa di dalam Alkitab orang Kristen lah ya gitu kan, masa kini ini harus puasa, orang Kristen ini harus puasa, apa sih manfaatnya seperti itu kan? Kalau di sana setahu saya dulu ya Pak ya, saya ini salah atau benar, tapi yang saya tahu dan saya dengar, ketika kita sudah menghadapi bulan puasa, itu kayak ada pengampunan dosa selama 1 bulan. Seperti itu. Kayaknya kita yang pernah melakukan kesalahan atau dosa yang sebelum hari puasa itu bisa diampuni pada hari 30 hari itu, seperti itu. Nah, itu yang saya tahu gitu kan. Nah, menurut Alkitab, apa sih manfaat puasa itu? Apakah memang ketika kita suruh puasa nih, berarti kita hapus dosa itu. Kamu kalau puasa delete semuanya, besok bikin lagi gitu kan. Nah, jadi menurut Alkitab nih apa sih manfaatnya Pak kalau kita berpuasa? Ya, jadi manfaat puasa itu secara menyeluruh ya, manfaat utamanya itu adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Artinya kenapa bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Karena kita hidup secara roh. Kalau kita hidup secara daging, maka kita berkenan kepada dunia. Ya. Tapi kalau kita hidup secara roh, kita berkenan kepada Bapa di surga. Allah itu roh. Atau Yahweh, Yehova, Elohim, Tuhan itu roh. Nah, kalau kita mau menjadi segambar dengan Tuhan, mau menjadi sama dengan Tuhan, mau mendapatkan perkenanan dari Tuhan, kita harus hidup secara roh. Ya, manfaatnya tentu sangat banyak. Ya, bisa artinya kalau kita hidup secara roh berarti kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan berarti kesalahan kita, pelanggaran kita itu diampuni. Terus kalau kita punya beban berat, kita punya pergumulan, kita punya hal-hal yang membuat kita putus asa dan kita sudah tidak punya jalan yang terbuka dengan berpuasa, maka karena kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kebaikan-kebaikan yang mengalir pada saat kita sedang berpuasa. Gitu, Mbak. Kalau seumpamanya gini Pak,
Ya. Oke. Kalau semuanya yang ada kan puasa Daniel, itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Ada, ya. Puasa Daniel, puasa Esther, puasa Paulus, puasa yang dilakukan oleh Elia, Musa, puasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa tokoh-tokoh besar seperti Nehemia juga, ya. Tapi yang seringkali menjadi istilahnya titik tolak dari umat Tuhan, umat Kristen. Mereka itu memakai tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, puasa Daniel, puasa Esther, puasa Paulus, puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Musa, Elia. Ya, Daud melakukan puasa. Semua orang yang mau mencari perkenanan Tuhan itu harus berani puasa. Karena dengan berpuasa berarti kita hidup secara roh. Kita tidak hidup secara daging. Kok bisa begitu? Ya, karena pada saat Nurul sama Ari tidak makan, itu artinya kehidupan dagingnya dimatikan. Bagaimana kehidupan daging ini, tubuh ini bisa eksis nih? Ya dikasih makan dan dikasih minum. Itu daging kita eksis terus. Nah, bagaimana caranya menghentikan kehidupan daging yang penuh dengan nuansa dosa, yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita terus diracuni dengan hal-hal duniawi. Ya kita harus puasa, tidak ada jalan lain. Berhenti makan minum. Pada saat kita berhenti makan minum, artinya daging kita mati. Nah pada saat daging kita mati, roh kita hidup. Kita hidup secara roh. Gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Esensinya pengertian itu, pada saat kita berpuasa, kita menjadi serupa dengan Tuhan, mengambil rupa roh. Allah itu roh. Gitu. Barang siapa yang mau menyembah Dia, artinya barang siapa yang mau mencari perkenanan Tuhan, meninggikan Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin memberikan penyembahan kepada Tuhan, ya harus melalui roh. Nah, melalui roh itu orang Kristen kan seringkali merasa, kita tidak perlu puasa. Siapa bilang? Puasa itu harga mati, tidak bisa ditawar. Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan apalagi, itu harga mati, tidak bisa ditawar. Kalau Anda bilang Anda mau hidup roh, mau hidup secara seperti Tuhan punya kehidupan, Anda harus puasa. Matikan dagingmu. Nah, langkah basic pondasi daripada matikan daging, tidak makan dan tidak minum, dagingmu berhenti. Gitu. Paham nggak Mbak Ari? Paham. Lalu bagaimana caranya Pak untuk cara berpuasa dalam kekristenan? Kan kalau kita dulu di keyakinan kita dulu ya Bu Nurul ya, itu kan siang saja. Gitu kan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya seperti itu. Nah, kalau di Kristen sendiri seperti apa? Di Kristen sendiri memang secara khusus waktunya tidak ditulis dari jam berapa ke jam berapa. Ya, tetapi di dalam prakteknya kita bisa lakukan berbagai contoh yang telah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab seperti Esther, ya, seperti Musa, terus seperti Paulus, Nehemia, Daud juga, dan semua tokoh-tokoh Alkitab. Nah, biasanya puasa itu kalau kita mau mulai itu harus sangat lebih teratur, rapi, dan lebih maksimal kalau kita mulai dari pergantian hari. Jadi mulai dari jam 12 malam. Atau boleh juga terakhir makan malam jam berapa, kita misalnya mau makan malam jam 7, jam 8, atau jam 10, pokoknya mulai hari baru sudah puasa, sudah nggak makan, nggak minum. Gitu.
Lalu apa namanya masalah waktunya? Apakah kita sendiri yang menentukan ataukah bagaimana? Ya, terus kita kalau menjalankan puasa itu harus sampai jam 6 sore. Atau kembali nanti makan malam lagi gitu. Jadi kalau di dalam kekristenan atau kita kalau mau menjalankan puasa yang maksimal, yang istilahnya yang baik di mata Tuhan itu, ya tidak pakai embel-embel, tidak pakai sahur, gitu. Itu kalau pakai sahur itu hanya orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia supaya tidak lapar tidak terlalu cepat lapar. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pada saat kita puasa itu ada kuasa dari Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang berupa huruf-huruf yang hanya ditulis seperti itu di dalam Alkitab. Tidak. Tuhan itu nyata dan real pada saat kita mengambil cara yang diajarkan oleh Tuhan, secara otomatis kuasa Tuhan akan turun di dalam hidup kita. Iya. Gitu. Saya potong dikit kan Bapak bahas ya, nggak usah pakai sahur gitu kan. Nah kenapa sih? Kan saya baru tahu ini berarti tanpa sahur pun kalau kita sudah meniatkan hati kita berserah kepada Tuhan, kita puasa tepat jam 12 malam dan kita serahkan walaupun nggak makan apa-apa, berarti itu kita berkenan gitu kan di mata Tuhan gitu ya Pak ya, karena kita mau mematikan daging. Nah, berarti ada perbedaan yang luar biasa ya, Yang setahu saya pada saat di seberang ya Bu Ari ya, kalau kita nggak sahur, kita nggak puasa itu kan nggak sah ya Bu Ari ya, gitu kan? Nah, nggak sah, nggak apa maksudnya tuh nggak. Maksudnya aja. Kalau nggak sahur itu nggak sempurna atau nggak apa gitulah gitu, seperti itu harus ada makannya, pokoknya harus ada makan seperti itu tuh. Itu menurut Alkitab itu gimana Pak? Ya, makanya tadi saya sudah katakan kita kalau puasa tidak perlu sahur, ya. Kita sahur itu sama dengan kita campur adukan kuasa Tuhan dengan kekuatan manusia. Seolah-olah Tuhan itu perlu pembelaan. Kita mau hidup menurut perkenanan Tuhan, menurut cara yang Tuhan inginkan, tapi kita juga mengambil supaya kita di tengah jalan tidak terlalu cepat lapar, punya kekuatan tambahan, makanya kita sahur. Itu tujuannya orang sahur atau orang pakai sarapan pagi istilahnya, ya. Itu menurut Alkitab tidak perlu seperti itu. Lalu terus bagaimana kalau misalnya perempuan yang lagi haid? No problem. Itu gimana itu Pak? Lagi haid. Ya, perempuan mau lagi haid, lagi huid, lagi haut, tidak masalah. Tidak akan menajiskan, ya. Itu darah itu keluar, darah kotor yang disebut dengan haid, menstruasi, itu justru sangat bagus untuk membuat kesehatan seorang wanita menjadi lebih baik. Jadi darah kotor itu dikeluarkan. Bukan itu yang menajiskan. Yang menajiskan itu justru kata-kata kotor, kata-kata provokatif, kata-kata makian, kata-kata hujatan, kata-kata melawan pemerintah, kata-kata yang ditimbulkan oleh orang-orang yang, nah itu yang menajiskan, pikiran kotor, pikiran cabul, ingin kawin terus, nah itu menajiskan itu. Ya, kalau haid itu justru malah bagus, artinya pendarahan dibersihkan secara jasmani, tapi tidak ada hubungannya dengan roh manusia, karena darah dan daging itu hanya urusan lahiriah saja. Oke, lalu Pak, kalau lagi berpuasa, apakah kalau siang itu kadang-kadang kan kita kan ya capek, lemes gitu kan, apakah boleh tiduran begitu atau bagaimana Bapak? Suaranya kecil Mbak Ari. Hah? Kecil ya? Suaranya kecil. Oke. Halo, Shalom. Cukup? Ya, yes. Ya. Okay. Kalau kita lagi berpuasa, mic-nya agak didekatin, mic-nya agak didekatin, Mbak Ari.
Tandanya udah besar ya. Halo? Ya, oke. Bicaranya aja agak besar sedikit, Mbak. Silakan. Oke. Kalau kita lagi berpuasa nih kan, ya nggak Kristen nggak Islam juga ada puasa, ya kan. Kalau siang itu pastinya kan kita lemes, kita haus, kita ngantuk. Bolehkah kita tidur? Kalau puasa tidur boleh, siapa yang tidak ada yang membatasi, cuman jangan jadikan tidur itu sebagai alasan karena kita berpuasa. Gitu. Artinya berpuasa lakukanlah dengan jangan merasa melakukan puasa itu seperti kayak orang yang sedang berbeban, sedang melakukan sebuah hal yang berkenan kepada Tuhan, seperti kita jalankan dengan beban yang menyusahkan hidup kita. Justru lakukan dengan sukacita gitu loh. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, kenapa kita pakai alasan untuk beban-beban ini? Istilahnya, aduh saya lagi lemas nih, saya perlu tidur. Ya, saya lagi lemas, saya perlu tidur karena saya lagi puasa. Nah itu puasa itu bukan puasa, memuaskan keinginan sendiri gitu. Puaskan keinginan sendiri, keinginan daging. Tapi kalau bila mau tidur tidak ada salahnya, silakan kalau mau tidur tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebagai senjata karena kita sedang berpuasa. Apalagi kalau kita sedang berpuasa terus minta dihormati orang lain. Gitu. Justru kita orang-orang gini loh. Kita di dalam kekristenan, di dalam kebenaran, justru kita yang berpuasa, kita yang harus menghormati orang yang tidak puasa. Gitu. Karena kita punya kekuatan lebih. Kita punya kekuatan dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita minta dihormati? Orang yang minta dihormati itu orang yang kurang hormat. Orang yang gila hormat itu. Ya. Justru kitalah yang harus menghormati orang-orang yang tidak puasa. Supaya apa? Supaya mereka dari cara yang kita lakukan, mereka diberkati. Mereka merasa, loh orang berpuasa kok semakin baik hidupnya. Artinya semakin menjadi berkat bagi mereka. Orang akan semakin senang. Karena apa? Karena gaya hidup kita mencerminkan ada Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kalau kita lagi puasa terus kemudian hormati ya, gue lagi puasa nih, kamu jangan makan di depan. Ya benar. Itu terbalik-balik gitu loh. Terbalik-balik, justru kita yang harus menghormati mereka. Kalau mereka mau makan ya kita harus hormati mereka. Kita yang harus menunjukkan bahwa kita ini punya Tuhan. Kita ini orang diberkati. Kita bukan orang yang sedang kekurangan terus minta perhatian dari orang lain supaya orang lain memperhatikan kita. Enggak. Justru kitalah yang harus memperhatikan orang lain pada saat kita sedang berpuasa. Begitu, Mbak Ali. Lalu Bapak, ini kan ada puasa Ester ya kan? Puasa Ester itu ada 3 hari 3 malam, lalu ada puasa Tuhan Yesus yang 40 hari. Itu apa yang membedakan? Ini ada 3 hari, ini ada yang sehari langsung bisa buka, ini ada yang 40 hari. Nah, itu apa yang membedakan itu, Pak? Ya, jadi 3 hari itu ada tujuan-tujuan tertentu, ya, karena begini, Tuhan Yesus waktu setelah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib selama 3 hari. 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut bumi, ada di alam maut. Nah artinya kita mengambil, istilahnya mengambil pola untuk kita matikan daging kita selama 3 hari 3 malam. Itu juga pernah dilakukan oleh Pak Paulus. 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Gitu Mbak Ari. Nah kalau puasa 40 hari itu juga sebetulnya berbedanya hanya di waktunya saja.
Jadi kalau Tuhan Yesus pernah melakukan 40 hari, kalau Esther, Paulus pernah melakukan 3 hari. Yang dicatat Alkitab loh. Karena kalau mau dicatat semua, mungkin saja Paulus pernah melakukan puasa 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum. Cuma Alkitab itu kan tidak perlu dicatat secara menyeluruh seperti itu. Artinya karena kalau mau dicatat, produksi kertas di dunia tidak ada yang sanggup untuk memuat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Ya. Lalu Bapak, adakah di tempat kita atau di Kristen itu puasa Senin Kamis? Kalau puasa Senin Kamis di Kristen sih tidak dikenal ya. Artinya gini, itu kalau yang begitu-begitu tuh agamawi sekali ya. Agamawi sekali. Jadi di dalam kekristenan itu kita sangat indah membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak diatur dengan seperti kekakuan, seperti kayak sebuah hal yang membelenggu, yang membuat kita istilahnya melakukan itu bukan karena cinta kita kepada Tuhan, tapi karena peraturan. Kekristenan itu bukan seperti itu. Jadi kita mau puasa, mau Senin Kamis, Senin Jumat, mau Senin Sabtu kah, Senin Minggu, mau dari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin tidak ada masalah. Lakukan yang terbaik. Ya, mungkin ada yang bertanya, berapa hari kita harus berpuasa? Semakin banyak Anda berpuasa, semakin baik hidupmu. Karena itu menunjukkan bahwa Anda hidup secara roh. Lalu Bapak, apakah kalau berpuasa cuman hanya bisa menahan nafsu makan saja, atau ada sesuatu yang bisa mengendalikan diri kita untuk menahan sesuatu? Atau bagaimana? Ya, dasar utamanya, pondasi utamanya tidak makan, tidak minum. Nah, terus kemudian kita barengi dengan penyembahan dan membaca firman. Jadi firman itu kita masukkan sebagai asupan makanan untuk roh kita. Nah, pada saat kita menyembah, pada saat kita baca firman, masuk di dalam roh kita, maka hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan secara otomatis. Kita tidak perlu belajar bagaimana cara mengendalikan diri. Akan terkendali sendiri karena Tuhan yang mengendalikan kita. Kita tidak mungkin mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tidak akan mungkin mampu. Mustahil manusia bisa mampu mengendalikan dirinya. Tidak bisa. Jadi pada saat kita tidak makan, tidak minum, kita banyak menyembah. Banyak baca firman Tuhan. Nah, itu artinya kita hidup secara roh. Kalau kita hidup secara roh, secara otomatis Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Dia akan menjadi raja. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia yang mengontrol. Bukan kita lagi, bukan semau kita lagi. Dia akan mengontrol, Roh Kudus akan mengarahkan kita. Kita akan tahu dengan sendirinya, karena Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kita akan tahu sendirinya, berguna nggak jalan-jalan ke mall, ya. Kita akan tahu dengan sendirinya berguna nggak kalau main WA sampai 2-3 jam. Kita akan tahu dengan sendiri. Karena Roh Kudus akan bicara. Kita akan terkendali secara otomatis karena Tuhan mengendalikan kita. Kita akan tahu perlu nggak main Facebook sampai 2-3 jam. Itu kita akan tahu dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu membuat aturan-aturan, saya harus kendalikan, tidak boleh main Facebook, tidak. Pada saat kita puasa, pada saat kita menyembah, kita baca firman, tidak makan, tidak. Nah, di situ Roh Kudus akan ambil alih. Makanya Paulus berkata, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidupnya Paulus itu benar-benar dikendalikan oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Ya. Nah, sama dengan kita, kalau kita bilang kita adalah muridnya para rasul, kita adalah pengikut dari Tuhan Yesus, kita harus menjadi sama dengan gaya hidup yang dilakukan oleh mereka. Nah, yang menjadi berbahaya sekali kalau orang Kristen menjadi murid Tuhan Yesus pada saat dia terjepit, pada saat dia sudah kena COVID, pada saat dia sudah di ICU, baru dia ingat panggil-panggil Tuhan, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, kasih kesempatan lagi. Tuhan bilang, dikasih kesempatan dari dulu sudah 70 tahun, nggak sadar-sadar kau, ya. Jangan sampai Tuhan berkata jangan buang mutiara kepada babi. Gitu.
Iya. Lalu Pak, Gini Pak, ada lagi. Silakan menurut. Ya, silakan menurut. Oke, saya ya. Ya, Lalu silakan. kan di dalam Alkitab itu kan ada tertulis Pak ya, ada tertulis Hmm. dalam satu perikop dengan judul kalau tidak salah itu ibadah yang palsu dan sejati dengan melakukan puasa. Ya, ibadah yang palsu dan sejati dengan melakukan puasa gitu kan. Dan tuh itu tertulis kalau dan ada juga tertulis di kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12 seperti itu. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan berdasarkan Alkitab supaya tidak kita ini tidak keliru, apalagi saya seperti Bu Ari ini adalah pertobat baru seperti itu dalam melakukan puasa. Ya, karena begini, ada banyak motivasi orang puasa. Yang salah satunya karena dia kepengen badannya langsing. Nah, dia rajin puasa. Nah, ini puasa-puasa seperti ini puasa-puasa yang ya bukan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan mencari perkenanan Tuhan. Dia mencari kepuasan untuk dagingnya. Ya, supaya langsing, supaya banyak orang yang tertarik. Dia ingin puaskan. Dia bukan ingin puasa, tapi dia ingin puaskan dagingnya. Gitu. Nah, ada juga orang yang karena pengen show perintah agama. Itu pengen show itu namanya, pengen show ya. Cuma puasa beberapa hari, satu dunia menggema. Gitu. Nah, ini sesuatu yang Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu puasa, minyakilah mukamu, rambutmu, cucilah mukamu, supaya orang lain tidak tahu kalau kamu lagi puasa. Untuk apa kita supaya dunia menggema, karena supaya orang tahu kita sedang menjalankan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bukan mentuhankan Tuhan itu namanya, tapi kita mentuhankan diri sendiri. Orang-orang pada tahu nggak kalian, gua ini lagi puasa loh. Itu. Kita lagi mentuhankan diri kita sendiri. Kita lagi meninggikan diri kita sendiri. Kita lagi memuliakan diri kita sendiri supaya orang lain harus tahu kita ini orang rohani. Kita ini orang agamawi gitu loh. Makanya itu yang Tuhan Yesus tegur dengan imam-imam kepala. Dengan memakai jubah dan jubah-jubah panjang dan ini supaya dipandang orang-orang terhormat gitu. Bukan puasa yang begitu yang dicari Tuhan. Itu bukan puasa namanya, puaskan kedagingannya, puaskan diri sendiri. Ya, bukan puasa, puaskan. Jelas ya Mbak Nurul ya? Jadi kalau puasa tadi benar-benar kita mau matikan daging. Itulah tujuannya untuk mencari perkenanan Tuhan. Jelas nggak Mbak Ari? Oke, ini ada lagi di Matius 9 ayat yang ke-14 dibilangnya, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ya, karena begini, pada waktu itu ada beberapa murid-murid Yohanes yang komplain, seolah-olah kok murid-murid yang ikut Tuhan Yesus kok tidak puasa. Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya mereka akan berpuasa. Selama Tuhan Yesus berada bersama mereka, kekuatan mereka itu secara otomatis itu mengalir dari Tuhan secara langsung karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang, selama mempelai itu bersama dengan mereka, maka mereka tidak perlu puasa. Akan tiba saatnya apabila mempelai itu diambil, apabila Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka manusia ini kan harus hidup secara roh. Supaya mereka kuat di dalam roh. Gitu. Disitulah baru mereka perlu untuk berpuasa. Selama Tuhan bersama-sama dengan mereka,
setan mana yang berani ganggu mereka gitu loh. Paham nggak ini, Mbak Ari? Benar. Ya, nenek moyangnya setan pun juga. Ya, nenek moyangnya setan pun tidak berani. Karena selama Tuhan Yesus bersama mereka, mereka tidak perlu puasa. Mereka perlu melihat, memfokus kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Selama Tuhan 3,5 tahun berada di bumi. Jadi selama Tuhan Yesus ada di bumi, mereka tidak perlu puasa. Nah, inilah yang dijadikan, ini berita hoax ini disebarkan oleh setan kepada gereja, kepada umat Tuhan. Bahwa gereja tidak perlu lagi puasa. Ini kan setan ini menyebarkan hoax di mana-mana. Makanya banyak umat Tuhan yang tidak pernah puasa. Cuma puaskan dagingnya, tidak pernah puasa, tapi puaskan dagingnya. Makanya bukan sebetulnya kalau kita mau bicara secara sungguh-sungguh, secara benar menurut kebenaran, mereka itu sebetulnya bukan orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, mengikut cara Tuhan, teladan Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, jalan Tuhan itu harus diikuti. Salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah dia berpuasa. Kalau dia saja Tuhan menunjukkan berpuasa kepada manusia, umatnya, loh kenapa umatnya enggak? Siapa yang diikuti di sini? Siapa yang diikuti di sini? Itu. Nah, ada juga tadi yang menarik sekali yang disebutkan di Yesaya 58 tadi, puasa yang apa tadi di situ dibilang? Puasa yang apa? Maksudnya ibadah yang palsu dan sejati. Itu puasa. Itu puasa yang palsu yang sejati itu ya seperti itu, menggema ke seluruh dunia. Gua lagi puasa nih, ya. Gua lagi puasa loh. Ya. Gitu. Dan ganggu-ganggu gitu. Jadi, heboh. Dunia harus tahu. Ya, benar. Beda sekali dengan Alkitab, makanya Alkitab itulah kebenaran, itulah Tuhan. Tuhan itu mengajarkan yang baik, yang sempurna, tidak pamer-pamer. Tuhan bilang kalau kamu berpuasa, minyaki rambutmu, cuci mukamu. Supaya orang tahu bahwa kamu itu hidup normal-normal saja. Berpuasa itu tidak perlu dibanggakan. Tapi pada saat kita berpuasa dengan benar, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apalagi berpuasa minta dihormati. Ampun deh. Ya, justru yang puasa yang harus menghormati orang yang tidak puasa. Supaya apa? Supaya lama-lama karena kita memberkati mereka dengan cara kita yang luar biasa karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, mereka pun akan diubahkan karena kita adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu minta dihormati. Kitalah yang harus menghormati orang yang tidak puasa. Ya kalau mereka datang ke rumah kita, mereka tidak puasa, ya kita harus sajikan makanan. Kita harus hormati mereka karena mereka tidak puasa. Jangan kita memaksakan diri, gua lagi puasa nih. Kamu tidak boleh makan. Gitu. Jelas nggak ini Mbak Nurul, Mbak Ari? Jelas nggak? Jelas sekali Pak. Ya? Iya. Ya kita harus hormati mereka. Kalau mereka tidak puasa, belikanlah nasi padang, belikanlah capcay, kasihlah mereka makan, gitu loh. Jangan kita yang minta dihormati. Sate Pak. Request sate. Itu. Hah? Sate. Request sate. Oh ya, nanti kalau Mbak Ari ketemu nanti saya belikan sate deh. Tapi Pak, tapi kan sekarang kan yang kita tahu realitanya kebalik ya Pak Yusuf ya, kebalik ya. Yang tidak puasa harus hormati, itu ya realitanya sekarang. Yang kita ada di bumi ini kan seperti ini. Nah, di Alkitab kan tidak ada macam-macam puasa ya Pak ya, tidak ada macam-macam puasa. Tetapi selain dari Alkitab itu ada puasa putih, puasa ini dan dengan tujuan tersendiri tadi ya, kebanyakan apa yang seperti yang Bapak Pak Yusuf jelaskan bahwa ada yang penting intinya kita puasa ini supaya kita menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan, itu yang paling utama seperti itu. Nah, jadi yang saya
penting Pak. Misalnya kan kalau pada saya waktu di seberang, ketika kita tidak melakukan puasa, itu kayak ada ganti waktu gitu loh Pak. Ganti waktu, misalnya kamu hari ini kan biasanya perempuan tidak melakukan puasa, wanita tidak melakukan puasa, bisa puasa 1 minggu, kamu harus ganti waktu seperti. Nah, menurut Alkitab itu bagaimana Pak? Suaranya kurang jelas Mbak Nurul. Ini jelas. Putus-putus. Agak apa? Putus-putus. Kabur, pecah suaranya, pecah. Oh, mungkin bisa saya ini kan apa namanya? Ya, coba Mbak Ari. Ini kan kalau di kami dulu ya kan, kalau perempuan lagi haid itu kan tidak boleh berpuasa tuh. Nah, itu kan boleh digantikan dengan hari yang lain gitu loh maksudnya Pak. Ini bagaimana gitu kan? Maksudnya Bu Nurul begitu maksudnya. Ya, benar. Nah, gitu. Apakah itu boleh atau gimana gitu Pak? Oh, kalau lagi haid tadi saya sudah jelaskan. Tidak masalah. Haid itu bagus untuk kesehatan wanita karena dia membersihkan darah kotor. Bukan itu yang menajiskan hidup manusia. Yang menajiskan hidup manusia itu yang pikiran kotor, ya, yang mengkafir-kafirkan orang, yang menghalalkan darah orang, itu yang menajiskan, ya. Itu adalah racun setan yang masuk dalam hidup manusia, cuma manusia nggak tahu. Jadi justru kalau wanita lagi haid, itu bagus untuk kesehatan para wanita. Nah, kalau wanita mau puasa, silakan. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi karena Tuhan itu adalah roh. Daging ini daging yang penuh dengan istilahnya kelemahan, kenajisan, karena daging ini tabiatnya tabiat dosa. Makanya Tuhan datang bukan untuk supaya daging kita disempurnakan, tapi daging kita akan kembali menjadi debu tanah. Tapi manusia roh, jiwa dan roh kita itulah yang diperbaharui dari sehari ke sehari supaya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak masalah kalau Mbak Ari mau lagi haid, lagi huid, lagi haud, nggak masalah. Silakan puasa aja. Lalu Bapak, kan tempat kita ini ada puasa 40 hari Paskah gitu ya? Ya. Nah itu tujuannya apa sih? Gitu. Ya, artinya tadi saya sudah jelaskan, esensi daripada puasa itu hidup oleh roh. Hidup oleh roh, ya. Banyak orang Kristen tidak paham, orang bertanya-tanya bagaimana sih hidup oleh roh, hidup oleh roh. Hidup oleh roh, matikan dagingmu. Nah, bagaimana cara, saya ulangi sedikit lagi, bagaimana cara matikan daging? Ya tidak makan, tidak minum. Kalau kita makan dan minum, berarti daging kita isi terus, eksis terus daging kita. Nah, caranya menghentikan daging, makanya di Roma itu jelas ditegaskan. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu akan hidup. Nah, esensi dari puasa itu hidup oleh roh. Bagaimana kita menjadi manusia roh, hidup secara roh. Ya, daging kita nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum. Jadi kita perlahan-lahan kita belajar matikan tabiat daging itu. Karena daging kita ini terlalu menuntut banyak. Benar. Ya, daging kita ini liar, daging kita ini segala macam keinginan dunia itu kepengen dipenuhi. Sudah punya rumah 1 nggak puas, pengen 2. Sudah punya 2 nggak puas, pengen 3. Sudah punya rumah 3 nggak puas, pengen 4. Sudah punya 4, kepengen satu Indonesia. Semuanya kalau boleh sertifikat atas nama dia. Itulah keinginan daging. Untuk apa? Memang kita setiap detik pindah rumah. Detik ini kita di rumah sini, nanti sebentar lagi pindah di Bogor, sebentar lagi pindah di Sumatera, sebentar lagi pindah di Papua. Memang seperti itu. Kita kan tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan konsep surgawi, konsep hidup secara roh. Inilah kebenaran. Makanya kalau orang mau buka hati, sebetulnya sangat mudah memahami dan mengenali bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah Alkitab. Tidak mungkin ada di kitab lain gitu.
Nah, keinginan daging seperti itu, Mbak Ari, ya, rekening harus tebal. Sudah tambah nolnya 1, harus tambah lagi nolnya 1. Sudah tambah lagi nolnya 1, harus tambah lagi nolnya 1. Ya, makanya manusia kerja sudah lupa diri, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa segala-galanya. Yang dia ingat duniawi terus. Nah, itu keinginan yang dipacu oleh keinginan daging. Ya, makanya manusia kerja 1 hari bisa sampai 10 jam. 12 jam, kadang-kadang sampai lembur. Kenapa? Karena keinginan dagingnya terlalu kuat. Nanti kalau disuruh berdoa menyembah Tuhan 10 menit langsung nguap-nguap ya. Itu loh. Itu manusia daging. Makanya banyak orang Kristen, maaf nih ya, saya bicara ini karena saya mengasihi siapapun Anda. Siapapun Anda. Banyak orang Kristen itu hidup secara daging, bukan secara roh. Banyak orang Kristen itu hidup seperti Ismail, bukan seperti Ishak. Hidup secara daging. Kalau disuruh menyembah Tuhan nanti, baru sebentar aja dia sudah nggak kuat, sudah terpapar dengan roh ngantuk. Nanti kalau punya waktu berdoa nanti malam-malam kalau mau tidur. Berdoa juga cuma setengah menit. Begitu berdoa aminnya besok pagi nanti. Kebanyakan. Ya. Nah, habis itu nanti kalau mati tulis besar-besar di depan, rest in peace. Rest in peace dari mana? Rest in peace dari mana? Selama hidupnya tidak pernah rest bersama Tuhan. Bagaimana Anda bisa berharap rest bersama Tuhan? Tuhan sudah bilang kalau kamu hidup secara daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu akan hidup, kata Tuhan. Jadi tidak mudah, kita harus siap untuk menanggalkan manusia daging kita. Makanya langkah awalnya itu harus puasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, keinginan daging apa lagi? Macam-macam. Sudah punya mobil 1, nggak cukup, punya 2. Kalau dibutuhkan sih nggak masalah. Tapi ini koleksi. Nah, ini koleksi ini yang jadi masalah. Sudah punya 2, kalau nggak pengen punya 3. Sudah punya 3, pengen punya 4. Sudah punya 4, pengen punya 5. Sampai 24 mobilnya. Setiap jam dia ganti mobil. Ini kan ngeri sekali hidup manusia. Nah, begitu juga. Apalagi keinginan daging. Kawin. Ya. Sudah punya pasangan 1, sudah punya istri 1, nggak puas. Punya 2. Sudah punya 2, nggak puas, punya 3. Sudah punya 3, nggak puas, punya 4. Sudah punya 4, nggak puas, punya 5. Ini keinginan daging. Ini bukan keinginan roh. Bukan keinginan yang berasal dari Tuhan ini. Ini dari setan ini. Gitu loh. Kenapa? Manusia dipicu dengan hawa nafsu. Itu. Jelas ya? Jadi esensi dari puasa itu hidup secara roh. Matikan dagingmu. Nah, pada saat kita matikan daging, kita berkenan kepada Tuhan. Lalu Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau ada yang berpuasa, yang sedang berpuasa itu apa ya, marah-marah nutup warung-warung makan begitu, gimana Pak? Oh, ya, itu saya nggak tahu roh apa yang masuk sama dia tuh. Yang jelas bukan roh Tuhan itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itulah orang-orang yang minta dihormati. Ya, itu namanya orang gila hormat itu. Nggak tahu dia belajar dari mana tuh. Itu gila hormat namanya. Makanya saya bilang tadi kalau di dalam kekristenan beda. Kitalah yang justru menghormati orang yang tidak puasa. Kalau kita sedang berpuasa, ada orang datang di rumah kita, sajikan makanan buat mereka. Kita harus hormati mereka yang tidak puasa. Karena mereka hidup secara daging. Artinya mereka ada di dalam kelemahan.
mereka sedang hidup di dalam kelemahan, kita harus tolong, kita yang kuat, yang hidup secara roh, kita harus tolong mereka. Kita harus berkati mereka. Beda kan, Mbak Ari? Beda sekali, Pak. Beda lah. Namanya juga Tuhan Yesus. Iya. Lalu dibilang di situ kan Pak, Tuhan Yesus kan berpuasa 40 hari. Apakah Tuhan Yesus itu Muslim? Tadi saya sudah jelaskan, Mbak Ari, di awal. Dari awal Ibu. Awal saya nggak ikut. Awal saya nggak ikut. Saya telat. Ya. Masa Tuhan beragama? Tuhan datang ke dalam dunia tidak membawa agama, apalagi tokoh Tuhan beragama itu. Aneh. Itu klaim-klaim dari orang yang di seberang sono tuh. Yang di seberang sono, matanya mungkin tidak jelas, dia melihat pakai kaca pembesar, mungkin dia salah lihat itu. Benar, Pak. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama, apalagi beragama, ya. Kita Kristen aja sebetulnya bukan agama kita nih. Cuma secara administrasi negara, okelah, kita kan patuh kepada pemerintah. Dikategorikan sebagai agama sih nggak apa-apa. Toh Tuhan Yesus tidak, nanti pada saat kita kembali, nanti Tuhan Yesus tidak bertanya, apa agamamu? Gitu. Kamu puasa enggak? Nggak ada pertanyaan gitu kali. Udah ya. Pasti Tuhan tanya, kamu sudah melakukan kehendak saya, kamu sudah lakukan apa yang saya sudah ini, paling seperti itu ya Pak ya. Betul. Apa agamamu? Tuhan tidak tanya itu. Oke lah, luar biasa. Luar biasa ya Bu Ari. Kita mendapat pemahaman yang dahsyat malam hari ini. Jadi teman-teman, ini adalah jawaban yang mungkin pikiran di luar sana mengambang-mengambang, tapi tahulah sekarang artinya. Luar biasa sekali. Oh ya, malam ini kita di-relay sama RPM ya Pak ya. Relay sama RPM sama Pak konteks. Sama siapa? RPM. Oh ya. Ya. RPM. Jadi kalau pertanyaan Tuhan, kalau Tuhan nanti bertanya sama manusia, apa agamamu? Ya, berarti sebetulnya gampang kalau Tuhan bertanya seperti itu. Apa tinggal jawabannya? bawa aja KTP-nya. Ya. Pada saat dikubur, taruh aja KTP-nya di atas kepalanya gitu loh. Ya kan? Langsung kelihatan kan, nanti tinggal baca KTP-nya kan. Oke, luar biasa. Saya mau tanya satu lagi. Jelas ya Mbak Ria? Pak, suara saya jelas nggak ya? Saya mau tanya nih. Nah, jelas. Kan saya kayak melakukan puasa 40 hari. Dan pada saat hari yang terakhir, itu kan ada hari kemenangan. Ya, seperti itu ya Pak ya. Ya pada saat Nah, itu menurut Alkitab itu adakah hari seperti itu Pak? Kemenangan kalau sudah merayakan kalau kita udah puasa nih 40 hari, berarti udah genap seperti itu. Oh, misalnya 30 hari atau berapa hari lah seperti itu. Dan tiba-tiba harus ada kemenangan seperti itu. Menurut Alkitab itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi kita menjalankan puasa itu bukan untuk supaya kita pamer-pameran. Supaya nanti kita di hari terakhir terus menang-menangan, bukan itu ya. Tuhan Yesus punya cara mengajarkan kepada manusia, kalau berpuasa minyakilah rambutmu, cucilah mukamu. Jadi tidak perlu manusia yang lain tahu kalau kita sedang berpuasa. Jadi tidak perlu menang-menangan. Tidak perlu menang-menangan ya, apalagi cuma puasa beberapa hari. Tidak perlu menang-menangan. Ada orang yang berpuasa sudah sampai bertahun-tahun saja tidak pernah berbangga diri gitu loh.
Tidak pernah ini menggema di mana-mana. Biasa aja lah. Justru semakin baik kalau orang tidak tahu kalau kita berpuasa. Semakin baik. Ya, artinya supaya maksudnya dalam pengertian supaya jangan sampai kegiatan kita melakukan puasa itu seolah-olah kita mencari pujian dari manusia. Tapi kalau kita misalnya lagi berkunjung ke tempat lain disajikan makanan, kalau kita sedang berpuasa, ya kita harus kasih tahu saya sedang puasa, saya tidak makan, maaf saya tidak makan. Nah, kita harus hormati orang yang lain yang ada di sekitar kita yang tidak puasa, kita lah yang harus hormati mereka. Jangan kita yang berpuasa, kita yang minta dihormati, terbalik-balik dunia ini. Ya, benar. Betul. Haleluya. Oh, ya. Kita lah yang harus menghormati mereka. Kalau tempat kita puasa ada pahalanya nggak sih, Pak? Hah? Kalau di tempat kita di Kristen ini, puasa itu bukan bicara tentang pahala. Puasa itu mencari perkenanan Tuhan. Sudah otomatis kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Itu bukan bicara tentang pahala, tapi bicara tentang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan intim, hubungan manis. Jelas ya Mbak Arya? Jelas banget Pak. Ya. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Berapa hari kita harus puasa? Semakin sering Anda berpuasa, semakin baik. Amin. Waktunya mulai kapan? Mulai dari jam 12 malam, pergantian hari baru. Sampai jam 6 sore. Saya lihat juga banyak orang Kristen kadang-kadang puasa jam 1 udah buka. Itu malah lupa sarapan. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan puasa kayak begitu. Ya, banyak orang Kristen saya lihat itu. Puasa jam 1 udah buka. Itu mah cuma lupa sarapan, tunda sarapan itu namanya. Puasa itu harus berasa, daging kita ini harus dikikis. Harus berasa, daging kita ini harus benar-benar dikikis. Jelas ya? Jelas, iya. Jelas sekali. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup Pak, luar biasa. Okay. Kita sudah ibadah. Ya. Ya, jadi nanti kalau Mbak Ari puasa, Mbak Nurul puasa, jangan minta dihormati ya. Saya sudah tahu jawabannya kalau saya puasa. Hormati orang. Ya, hormati orang yang tidak puasa. Ya. Oke.